Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 17 Desember 2025. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal ke-8, ayat 14 sampai dengan 17. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap anugerah berkat, kekuatan, kebahagiaan, sukacita yang Engkau senantiasa anugerahkan dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga dalam hal apapun yang telah kami jalani, kami percaya semuanya dalam anugerah dan berkat-Mu itu yang menguatkan dan memampukan kami untuk merayakan kehidupan dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka cara kerja-Mu itulah yang hari ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya Engkau terus memelihara kami melalui kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap dalam keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau memurnikan kembali tubuh, jiwa, dan roh kami. Melalui pengampunan-Mu itu, hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 17 Desember 2025 adalah memikul kelemahan. Ketika saya nonton YouTube, ada hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para porter Gunung Rinjani. Mereka harus mendaki dan memikul beban yang berat. Tentu tadi soal jaraknya, soal waktunya, soal medannya mereka telah tempuh. Dilalui bisa jadi berhari-hari dan kemudian mungkin mereka berkali-kali, sampai akhirnya di pundak mereka punya ciri khas bendol. Di bagian belakang sini bendol. Mungkin karena kapalan, karena saking beratnya beban yang dipikul dan jaraknya tentu jauh dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga itu menjadi ciri khas mereka yang telah berusaha, yang telah berjuang, yang telah bertahan memikul beban sekian waktu lamanya. Dan mereka lakukan. Karena itulah menjadi pilihan hidup mereka. Sekalipun tentu tidak mudah dan berat, tapi itulah kehidupan yang mereka hidupi. Tadi saya mengatakan, bendolan atau benjolan di belakang menandakan bahwa mereka telah melanjutkan atau berjuang dalam kehidupannya. Lemah apapun, seberat apapun, mereka tetap perjuangkan. Jadi mereka tidak mengecilkan, tetapi justru mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Persis teks yang kita renungkan hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Menarik, karena
Bagi kita, lah wong sakit demam saja Tuhan mau datang. Tapi dalam teks ini menunjukkan apa? Tuhan yang melayani yang terus-menerus. Tidak mengecilkan apapun sakit, penderitaan yang dialami oleh siapa saja, termasuk ibu mertua Petrus. Ia tetap datang, memikul kesakitan, memikul derita, memikul penderitaan, memikul hal apapun yang dialami oleh manusia. Sehingga Tuhan memulihkan ibu mertua Petrus. Dengan cara apa? Memegang tangan perempuan itu. Dan perempuan itu atau ibu mertua Petrus lalu sembuh. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema memikul kelemahan? Tadi para porter Gunung Rinjani, mereka punya kelemahan soal apa? Mungkin akses mendapatkan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Tetapi pada akhirnya sekalipun mereka dalam kondisi yang bisa jadi tidak seperti yang lain, tetapi mereka bertanggung jawab akan hidupnya, sehingga mau tidak mau mereka harus bertahan dengan cara demikian. Persis juga para penambang belerang di Gunung Ijen. Kan ada yang dipikul. Mereka harus turun gunung, kemudian memikulnya dan turun lagi sampai pada penampungan belerang. Tapi mereka menghidupinya. Maka hari ini kiranya dalam tema memikul kelemahan. Setiap kita punya kelemahan apapun, pikulah itu. Artinya, kita harus tetap menghidupi kehidupan kita. Mungkin kita punya penderitaan, punya pergumulan, punya hal-hal yang menekan diri kita. Apapun itu tidak bisa kemudian kita buang dengan serta-merta, kita hindari. Tidak, tapi harus dipikul. Artinya harus kita perjuangkan, harus kita hidupi dan harus kita tempuh. Lalu bagaimana? Wong kita lemah masa memikul. Maka teks yang kita renungkan, secara khusus di ayat yang ke-15, maka dipeganglah tangan. Maka kiranya ini menjadi pengharapan kita. Bahwa Tuhan memegang, bahwa Tuhan memampukan, bahwa Tuhan menolong kita. Seberat apapun beban kehidupan yang kita tanggung. Percayalah, kuasa Tuhan punya banyak cara. Dengan kuasa yang menyelamatkan, maka Ia penuhkan semua dalam caranya yang menyelamatkan, memberkati, menolong, dan menopang kehidupan kita. Sehingga ketika kita memikul kelemahan kita, sesungguhnya bukan kita yang memikul, tapi tangan Tuhan yang memegang, yang membuat kita mampu untuk bisa memikul setiap kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan. Pesan yang kedua, secara khusus kita perhatikan di ayat yang ke-16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata, Tuhan tidak perlu banyak kata. Bahkan kadang cuma berdiam saja menyembuhkan. Tidak perlu banyak kata. Yang terpenting adalah bagaimana kuasa itu bekerja memulihkan banyak orang yang sakit. Dalam tema memikul kelemahan. Yakinlah, mungkin kita tidak merasa Tuhan, mana Tuhan hadir dan sebagainya. Tapi dengan hanya sepatah kata, Ia hadir. Artinya bahwa dalam kesunyian, tidak banyak bicara dan lain sebagainya, Tuhan telah menjamah, memberkati, menolong kehidupan kita. Dan ini undangan bagi kita semuanya. Siapapun itu kiranya dipanggil dalam suasana batin apapun. Mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang cemas, khawatir. Tuhan mengundang kita semuanya. Dan hanya dengan sepatah kata, artinya dengan kuasanya saja itulah yang memulihkan kita. Mari kita datang kepadanya. Percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Dan sebagai penutup dalam tema memikul kelemahan, kita perhatikan ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oh, ternyata dengan kata memikul dan menanggung, memberikan kepastian, memberikan janji dan harapan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepadanya. Maka dalam minggu-minggu Advent yang kita rayakan, secara khusus kita memasuki minggu Advent yang ketiga, maka kiranya kita benar-benar menjadi percaya. Tuhan yang telah datang dan sudah datang adalah Tuhan yang terus-menerus akan datang
menyelamatkan kita dengan berkat-Nya yang memikul dan menanggung kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima, dan kami dimampukan untuk percaya bahwa Engkau memikul dan menanggung dari setiap derita kami, sehingga kami hanya diundang dan memenuhi undangan itu yang dari-Mu Tuhan. Undangan keselamatan, undangan berkat, undangan pemulihan, dan undangan kesempurnaan kasih-Mu yang tidak atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena kebenaran-Mu terus hadir, maka kami yakin Engkau memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Mutadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Enda Rasdiman, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Susilewati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan kuasa dan tangan-Mu yang ajaib itu memulihkan, menyembuhkan, menguatkan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bernard Adenei Risakota yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan beliau di Amerika. Berkati Tuhan, tolonglah Bapak Berni Tuhan dalam kasih-Mu yang menyelamatkan. Kuasa-Mu yang hadir memberkati dan menolongnya, termasuk memberkati Ibu Farsiana Risakota. Berkati dan tolonglah Tuhan. Kesempurnaan berkat-Mu yang terus hadir dalam kehidupan beliau ketika mendampingi Bapak Berni Tuhan di Amerika. Kami percaya berkati Bapak Berni, memberkati Ibu Farsiana selama berada di Amerika. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maratin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Hadi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pertolongan-Mu yang nyata yang menyelamatkan, kami yakin bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati kami semuanya, dan setiap pergumulan, harapan, kerinduan kami. Engkau menolong dan Engkau Tuhan menjawab dari setiap permohonan kami. Kami yakin kasih kuasa-Mu bekerja kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Berkati kehidupan anak dan cucu kami Tuhan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan kehadiran putra dan rumah tangganya mereka Tuhan, dan dalam studi mereka berkatilah ya Tuhan. Kesempurnaan kasih-Mu hadir dalam kehidupan anak dan cucu kami. Apapun yang mereka rindukan, bila Engkau penuhkan dengan kuasa dan mukjizat-Mu, ya Tuhan Yesus, kami percaya. Kami juga percaya Engkau memberkati setiap kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Demikian juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya Tuhan kami percaya Engkau memberkati, menolong, memberikan kekuatan penghiburan kepada seluruh korban bencana. Kami percaya juga Engkau memampukan kami untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembantuan untuk mereka yang mengalami bencana. Berkati dan tolonglah kami Tuhan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.